Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Robi Mafiro dari kelas Ekonomi Syariah 9 NIM E 2019-2387. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan. Perlukah kualitas SDM dalam pembangunan? Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dari suatu masyarakat. Sumber daya manusia sebenarnya mengandung dua pengertian. Yang pertama, sumber daya manusia yang mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan pengertian yang kedua, sumber daya manusia adalah menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Dari dua pengertian tentang pengembangan sumber daya manusia, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia di Indonesia pada umumnya dan di daerah-daerah pada khususnya sangat terkait erat dengan kualitas manusia atau masyarakat, sebagaimana sasaran utama pembangunan nasional yaitu menciptakan manusia dan masyarakat yang berkualitas. Suatu daerah akan maju dan berkembang bila kualitas SDM-nya baik karena memberikan implikasi atau pengaruh yang besar bagi perkembangan daerah setempat. Dapat kita lihat sebagai bahwa banyak daerah atau negara yang mulai berkembang dalam pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, bukan karena faktor SDM-nya yang berlimpah, tetapi terutama dimotori oleh SDM-nya sangat berkualitas. Dan sampai saat ini perkembangan kualitas SDM tidak hanya di bidang ekonomi saja, tapi sudah merambat ke dalam bidang politik, sosial, hukum, pendidikan, pertahanan, dan keamanan. Sumber daya manusia atau biasa disingkat SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif, yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM lebih dimengerti sebagai bagian integral dan sistem yang membentuk suatu organisasi. Oleh karena itu, dalam bidang kajian psikologi, para praktisi SDM harus mengambil jurusan industri dan organisasi. Sebagai ilmu, SDM dipelajari dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Dalam bidang ilmu ini, terjadi sintesa antara ilmu manajemen dan psikologi, mengingat struktur SDM dalam industri organisasi dipelajari oleh ilmu manajemen. Sementara, manusia sebagai subjek pelaku adalah bidang kajian ilmu psikologi dari semua sumber daya yang ada. Hemat daya, sumber daya yang terpenting adalah manusia. SDM adalah bidang strategis yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam pembangunan daerah. Karena itu, peningkatan dan pengembangan kualitas SDM harus menjadi perhatian dan prioritas utama dari keseluruhan proyek pembangunan daerah, sebab memberikan implikasi yang cukup besar. Kualitas sumber daya manusia sebuah bangsa ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu pendidikan. Pendidikan adalah suatu upaya untuk mengembangkan potensi manusia sehingga mempunyai kemampuan untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan yang dikembangkan dari sumber daya manusia ini mencakup berbagai aspek, utamanya aspek non-fisik, yaitu kemampuan berpikir, penalaran, intelektual, keterampilan, dan sebagainya. Untuk mengembangkan kemampuan seperti ini, dengan sendirinya diperlukan kemampuan menyerap informasi melalui berbagai cara, utamanya membaca dan menulis, lamanya mengenyam pendidikan formal, dan sebagainya. Yang kedua, kesehatan. Sesuai dengan apa yang digariskan dalam Sistem Kesehatan Nasional atau SKN, bahwa proses pengembangan ini dapat menghasilkan derajat kesehatan yang tinggi, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif, baik sosial maupun ekonomis. Karena pada dasarnya, pembangunan nasional hanya dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita bangsa jika diselenggarakan oleh manusia yang cerdas dan sehat. Dengan demikian, perlu sekali ditingkatkan kemampuan untuk hidup secara lebih sehat melalui upaya pengembangan sumber daya manusia yang lebih terpadu. Yang terakhir, ekonomi.
Kondisi ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kemajuan, seiring dengan meningkatnya pembangunan di Indonesia. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yang terdiri dari garis kemiskinan makanan. Penentuan GKM berdasarkan pengeluaran penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Dalam konteks saat ini, di mana kehidupan penuh dengan persaingan, maka pendidikan menjadi unsur utama untuk meraih kehidupan yang layak. Tanpa pendidikan, sulit untuk dapat bersaing dan merasakan hidup yang layak. Oleh karena itu, perbaikan kualitas pembangunan manusia akan sulit terwujud jika tidak diawali dari pendidikan. Karena proses pendidikan sangat menentukan kualitas Indonesia yang diharapkan, terutama untuk mampu membawa Indonesia bersaing secara global, sehingga membutuhkan satu usaha secara konsisten, terutama pemerintah, untuk mampu memberikan jaminan bagi setiap warganya untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Di samping itu, pengembangan SDM juga dapat dilakukan dengan memfokuskan pada keterampilan yang langsung berguna bagi perkembangan dan kehidupan mereka di masyarakat. Kualitas SDM Indonesia era globalisasi membuka mata kita untuk melihat ke masa depan yang penuh tantangan dan persaingan. Era globalisasi yang tidak dibatasi secara geografis dan negara membuat SDM yang ada harus selalu meningkatkan kualitas dirinya agar tidak tertinggal dari yang lain. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan dalam bidang ekonomi adalah SDM. Rendahnya kualitas SDM dapat berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dalam tingkat partisipasi dalam dunia kerja dan dalam proses produksi. Semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam dunia kerja akan menyebabkan barang dan jasa yang dikonsumsi dalam masyarakat bertambah. Hal itu mengakibatkan tingkat pendapatan masyarakat ikut meningkat dan total produksi perekonomian meningkat. Artinya, pertumbuhan ekonomi tercipta. Salah satu upaya pemerintah memperbaiki kualitas pendidikan melalui pemberian alokasi dana mencapai 20% dari total belanja APBN menyatakan belum mampu memperbaiki kualitas pendidikan yang ada. Alokasi dana pendidikan sebesar 20% yang sudah berjalan hampir 20 tahun ternyata belum dikelola dengan optimal. Karena dunia pendidikan kita masih disibukkan dengan berbagai soal mengenai kualitas, pengelolaan sekolah, biaya operasional sekolah, hingga kapasitas tenaga pengajar maupun fasilitas pendidikan lainnya. Baik, hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.